Pada prinsipnya, penerapan budaya kerja yang berbasis industri, nantinya siswa dan siswi SMK Negeri 2 Karangbaru diharapkan itu mampu menerapkan proses 5R dan proses K3. Proses 5R dan K3 ini harus dibarengi dengan pengembangan bakat dan minat, di mana bakat dan minat ini harus kita bentuk sesuai dengan masing-masing karakter siswa. Dan harapannya dengan kegiatan bersama ini, SMK 2 Karangbaru bersama SMK Imbas mampu melaksanakan atau mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minat. Atau pihak sekolah itu tidak hanya memikirkan, hanya mementingkan jumlah siswa yang harus banyak di sekolah tersebut, tetapi harus memang diarahkan sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki, di mana apabila ini kita bentuk, ini juga secara tidak langsung akan membentuk kualitas lulusan, akan membentuk kualitas daripada pembelajaran dan seluruh kegiatan yang bisa kita lakukan di tingkat sekolah. Penerapan 5R yang kami lakukan di kepanitiaan kegiatan pengembangan budaya kerja pada kali ini, kami melibatkan pihak industri terkait. Kita bekerja sama di sini dua industri yang kami anggap pelaksanaan proses kerja, proses produksi di industri tersebut kelasnya itu sudah standar nasional. Artinya kami memilih industri yang memang sudah dalam bentuk manajemen ISO, yakni kami gunakan PT Sofin Indonesia atau Sofindo, yang kedua PT Pertamina EP. Nah, harapan kami kepada mereka, kami arahkan agar mereka menjelaskan kepada peserta didik kami tentang bagaimana sih penerapan 5R dan K3 yang ada di perusahaan, sehingga siswa kami mampu menyiapkan diri atau kami sebagai tenaga pengajar mampu mengarahkan peserta didik kami menuju penerapan 5R dan K3, di mana 5R kita ketahui kalau di industri dikenal dengan 5S, hanya penggunaan perbedaan bahasa, namun di sekolah kita kenal dengan 5R, di mana R pertama adalah ringkas. Yang dimaksud dengan ringkas di sini adalah setiap penghuni atau teman-teman yang bekerja pada satu lingkungan tertentu, pada satu areal kerja tertentu, harus mampu melakukan proses ringkas. Ringkas tersebut adalah mampu memilah di antara peralatan, bahan, komponen yang dipergunakan pada bengkel terkait, pada area kerja terkait, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya meringkas harus mampu menempatkan peralatan, komponen, dan bahan, menyusun sedemikian rupa, memilah sedemikian rupa, sehingga alat yang dipilah, alat yang disusun tersebut merupakan kebutuhan utama, kebutuhan mutlak untuk pekerjaan di area lokasi tersebut. Jadi di program keahlian misalnya kendaraan ringan, di kendaraan ringan mereka harus mampu meringkas peralatan yang dibutuhkan sebagai pekerjaan kendaraan ringan, di mana di proses bengkel tersebut juga terbagi beberapa item lagi. Artinya ada keterampilan yang sifatnya engine, ada keterampilan yang sifatnya kelistrikan, ada keterampilan yang sifatnya ke autobodinya. Jadi pemilahan, peringkasan peralatan dan komponen bahan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan praktikum yang akan dilaksanakan di tempat tersebut. Yang selanjutnya adalah proses RC atau bisa kita katakan bersih, di mana lingkungan tersebut harus kita ciptakan bebas debu, ya, bebas polusi. Yang harus kita tanamkan kepada siswa adalah dia memiliki jiwa, di mana pada saat dia sudah mampu memilah, dia memiliki jiwa untuk bersih, jiwa untuk rapi. Dalam artian dia pada saat melaksanakan, setelah dia melakukan pekerjaan, peralatan yang akan disusun kembali, yang sudah diringkas tadi, peralatan yang akan dipergunakan kembali pada praktek-praktek berikutnya, sudah dibersihkan, sudah steril kembali, dan mampu mereka menempatkan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan, sesuai dengan batasan, loker, rak, lemari, dan sebagainya. Itu proses untuk resi. Seluruh kondisi areal tersebut, baik area lantai, dinding, atap, loker peralatan, rak peralatan, dan sebagainya harus dipastikan bersih.
Kita memiliki peralatan yang tidak satu jenis. Kita memiliki peralatan dengan berbagai fungsi. Pada saat kita menyusun, melaksanakan program 5R tersebut, kita harus rapi. Maksud daripada rapi di sini adalah peralatan yang digunakan untuk satu keterampilan tertentu tersusun sesuai dengan urutan kerja, sesuai dengan proses kerja yang harus dilakukan. Artinya susunannya itu memang harus rapi. Jadi pada saat siswa dia bekerja, ada menerima instruksi, tolong ambilkan peralatan untuk membuka kap exhaust. Artinya yang dia tuju adalah kunci sok. Dia tidak perlu lagi mencari-cari, membuka berkas, membuka loker dan sebagainya. Langsung harus kelihatan bahwa ada susunan kunci sok sesuai dengan kunci-kunci yang dibutuhkan sesuai ukuran yang sudah tersusun rapi, mudah diakses, dan tidak memakan waktu dalam proses pengambilan peralatan, di mana kegiatan utama adalah praktikum. Kita tidak menghabiskan waktu pada proses penyiapan peralatan atau pengambilan peralatan. Lalu yang keempat, rawat. Proses rawat ini harus berkelanjutan. Setiap peralatan yang dipergunakan untuk praktikum, setiap peralatan yang dipergunakan untuk kerja di area tertentu, tentunya dengan berlangsungnya proses kegiatan praktek, dengan dimakan masa proses peralatan dan komponen, akan terjadi kerusakan, aus dan sebagainya. Dari sisi komponen yang dirawat, dari sisi mesin yang dirawat, dia juga harus menjaga keberlangsungan proses. Misalnya sebuah mesin, dia harus bisa memastikan mesin tersebut kalau di awalnya dia mampu berputar sekian RPM per detik dan sebagainya, ini harus tetap terjaga keberlangsungan proses produksinya. Lalu yang kelima, itu adalah proses rajin. Proses rajin, seperti halnya proses rawat, juga harus berlangsung terus-menerus. Tidak hanya dilakukan pada hanya satu generasi siswa atau satu kelas siswa saja, harus mampu kita implementasikan kepada seluruh siswa, baik yang akan masuk ataupun yang menuju tamat. Nah, proses ini kita harus tanamkan kepada siswa, manakala dia bekerja, manakala dia melakukan sesuatu praktikum, dia harus tidak bermalas-malasan atau tidak apatis, di mana tujuannya pembiasaan ini kita lakukan agar siswa kita mampu beradaptasi manakala dia nanti terjun ke industri, manakala dia membuka industri sendiri. 5R tadi, di mana ringkas, resik, rapi, rawat, dan rajin, orang akan melihat karakter anak kita sudah memiliki hal tersebut, maka pihak perusahaan akan legowo, akan terbuka untuk bisa menerima peserta didik kita. Tentunya dilanjutkan dengan proses K3, kesehatan, keselamatan kerja yang ada di lingkungan sekolah atau ada di lingkungan tempat dia melaksanakan praktikum, melaksanakan praktek, melaksanakan pekerjaan produksi dan sebagainya. Di sana diawali dengan bagaimana proses adaptasi siswa tersebut harus sesuai dengan kebutuhan tingkat pekerjaan. Alat yang sangat kita butuhkan pada saat proses K3 adalah yang pertama, instruksi K3, instruksi keselamatan kerja harus semuanya sudah mampu dipahami oleh anak. Jadi ada kewajiban dari sisi pengajar, sisi guru untuk memberikan pengertian, memberikan pemahaman tentang rambu-rambu K3. Nah, setelah mereka memahami rambu K3, mereka harus memahami langkah-langkah proses penggunaan K3 atau komponen alat yang harus digunakan sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan K3 pada saat melaksanakan pengelasan, tentunya APD yang harus digunakan adalah pertama, alat pelindung diri yang sifatnya membatasi pandangan mata atau kacamata las atau kedok las dan sebagainya. Lalu dampak daripada asap las, tentu dia harus menggunakan APD yang sifatnya dampak polusi asap las terhadap tubuh. Dapat polusi terhadap tubuh tersebut bisa menggunakan seragam atau baju untuk seorang teknisi las. Lalu pengelasan tersebut menggunakan benda logam yang sifatnya masanya berat,
di sini dia juga harus menggunakan sepatu safety sebagai pelindung daripada panca indera. Setelah dia memahami tentang kegunaan dari masing-masing APD tersebut, baru kita memperbolehkan siswa tersebut melaksanakan praktikum. Harapannya bisa dimanfaatkan, bisa didengar, bisa menjadi ilmu yang tetap bagi si anak. Dengan berulang-ulang kita lakukan di setiap jadwal praktikum yang mereka laksanakan, mudah-mudahan ini akan menjadi karakter bagi siswa dan siswi kita, di mana nantinya lulusan yang kita miliki, alumni yang kita miliki, output daripada SMK Negeri 2 Karangbaru dan SMK-SMK Imbas yang ada di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang nantinya mampu memiliki karakter kerja yang sesuai dengan urutan-urutan yang telah kita berikan dan kita tanamkan melalui proses-proses yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Untuk membangun kerja sama tim, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dan ini yang paling penting, adalah membangun visi yang sama. Kita tidak bisa berbicara masalah budaya kerja kalau tim kita tidak solid. Yang menyebabkan perpecahan itu biasanya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain mempunyai visi yang berbeda-beda. Maka penting sekali bagi tiap-tiap orang yang terlibat dalam grup itu atau terlibat dalam tim itu untuk membuat satu visi yang sama. Ini mau kita apakan? Ya, sebagai contoh, ya, kita ingin menerapkan prinsip-prinsip 5R di bengkel agar nanti lulusan kita bisa menerapkan prinsip 5R ini ketika dia bekerja di dunia industri. Kalau visi kita tidak sama, apa yang akan kita targetkan di akhir nanti tidak akan bisa tercapai. Jadi anak yang memang kita harapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip 5R ini, nantinya ketika dia tamat malah buyar. Jadi untuk itu, tiap-tiap orang yang terlibat dalam tim harus punya visi yang sama. Yang kedua adalah saling bekerja sama. Ini kunci kedua ketika kita setelah menyelesaikan visi yang sama. Visi itu tadi adalah target kita ke depan. Kemudian visi ini harus kita buat komitmen bersama. Dengan cara apa? Dengan cara saling bekerja sama. Antara pimpinan, bawahan, dan siswa ini harus bisa saling bersinergi untuk mengerjakan tiap-tiap tugas pokoknya agar tiap-tiap tugas pokok ini berjalan dengan baik. Kalau kita tidak bisa bekerja sama, tim kita akan bubar. Target kita tidak akan tercapai. Maka sangat penting bagi kita yang terlibat dalam itu untuk bisa bekerja sama dengan baik. Nah, yang berikutnya atau yang ketiga adalah komitmen. Tanpa komitmen, semua ini akan sia-sia. Maka ketika kita sudah sepakat, kita akan membentuk generasi tamatan kita seperti ini, yang paham dengan prinsip-prinsip 5R dan prinsip-prinsip K3, maka kita harus berkomitmen untuk menjalankan itu semua. Dimulai dari siapa? Dimulai dari guru. Maka guru harus bisa menunjukkan komitmennya dalam menjalankan prinsip-prinsip 5R dan prinsip-prinsip K3.
ketika guru sudah menjalankan prinsip-prinsip itu, maka nanti siswa akan bisa menirunya. Dan diharapkan dari peniruan ini akan terciptalah target-target kita sesuai dengan visi yang kita tentukan tadi. Kemudian yang keempat, harus saling percaya. Dalam sebuah tim yang baik, kita harus bisa mempercayai anggota tim kita. Disinilah perlu kebijaksanaan dari leader atau pemimpin tim. Pemimpin tim harus bisa membangun kepercayaan antara anggota dengan anggota lainnya. Kalau kita tidak bisa menciptakan kerjasama ini, kalau kita tidak bisa menciptakan kepercayaan ini, maka akan terjadi keretakan. Dan ingat, dalam sebuah tim, ketika keretakan terjadi, akan sangat sulit menyatukan kembali visi-visi itu, karena sudah tidak ada kepercayaan tadi. Ketika semua itu sudah terlaksana dengan baik, yang perlu kita lakukan berikutnya, atau tahap yang berikutnya adalah tahap koreksi. Setiap pekerjaan yang baik, yang sudah terlaksana, harus kita evaluasi. Apa yang kurang? Apa yang belum kita laksanakan? Ini harus kita perbaiki. Di masa depan, kekurangan-kekurangan itu akan menjadi tolok ukur kita dalam menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Maka kami mengharapkan tiap guru, pegawai, pimpinan di SMK Negeri 2 Karangbaru harus menciptakan kerjasama tim yang baik ini. Seluruh kegiatan ini akan sia-sia. Budaya kerja yang kita harapkan ini akan sia-sia kalau kita dalam satu tim ini tidak bisa saling bekerja sama. Salah satu bagian penting dari budaya kerja atau menciptakan budaya kerja di lingkungan sekolah adalah ketarunaan dan kesemaptaan. Mengapa ini penting? Dunia SMK identik dengan kerawanan kerja. Dunia SMK identik dengan peralatan atau perlengkapan kerja yang beresiko tinggi bagi siswa. Kalau kita tidak bina disiplinnya melalui pendidikan ketarunaan dan pendidikan kesamaptaan, tingkat resiko kecelakaan yang akan dihadapi oleh siswa sangat tinggi. Bahkan saking tingginya, resiko paling tinggi itu adalah mengakibatkan kematian. Maka untuk itu, tiap-tiap SMK wajib membina kedisiplinan siswa. Prinsip-prinsip ketarunaan dan kesemaptaan pada prinsipnya adalah memaksa siswa atau membentuk siswa agar menjadi siswa yang siap, fokus, disiplin, dan sehat dalam waktu yang singkat. Maka penting untuk membangun itu. Karena kalau kita bayangkan, ya, misalnya di jurusan-jurusan tertentu yang mengandung resiko berbahaya seperti jurusan las, ya, ketika mereka menggunakan alat dan bahan atau peralatan-peralatan yang berisiko meningkatkan kecelakaan kerja, ketika siswa menggunakan alat-alat itu tanpa memperdulikan prinsip-prinsip penanganan yang baik, prinsip-prinsip K3 dan tidak fokus menggunakannya, maka resiko-resiko kecelakaan itu akan sangat tinggi. Maka tiap-tiap siswa yang sangat berisiko itu harus dilatih ke tingkat kedisiplinannya.
tingkat kefokusannya dan kesehatannya. Jadi arah dari pendidikan ketarunaan adalah membentuk sikap, membentuk disiplin siswa agar mereka terbiasa dengan alat-alat, terbiasa dengan perintah-perintah yang diinstruksikan oleh gurunya. Karena kalau mereka tidak terbiasa dengan mendisiplinkan diri, tidak terbiasa dengan menggunakan alat-alat itu dengan cara yang baik dan benar, maka resiko kecelakaan akan mungkin terjadi. Untuk itu tiap-tiap siswa harus bisa beradaptasi dengan itu semua. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa membina disiplin, tanpa memfokuskan mereka terhadap penggunaan alat dan itu. Jadi salah satu arah budaya kerja yang bisa dibentuk adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ketarunaan. Kemudian prinsip-prinsip kesamaptaan. Prinsip-prinsip kesamaptaan ini pada hakikatnya agar menciptakan siswa yang sehat. Siswa yang sehat ketika dia menghadapi pekerjaannya akan sangat mudah baginya untuk fokus pada area kerjanya. Jadi ketika dia menggunakan alat, ketika dia menggunakan bahan, dan dia saat itu dalam keadaan sehat, maka sangat mungkin baginya untuk mengontrol keadaan dan mengantisipasi keadaan bila mana kecelakaan atau resiko kecelakaan bisa terjadi. Untuk membangun prinsip-prinsip ketarunaan dan prinsip-prinsip kesamaptaan, SMK Negeri 2 Karangbaru menggait institusi terkait yang dapat bekerja sama dengan kami. Salah satunya adalah pihak Tentara Nasional Indonesia dan pihak kepolisian. Kami bekerja sama dengan mereka agar siswa-siswa ini bisa termotivasi, terbentuk karakter ketarunaannya dan karakter kesamaptaannya. Apa target yang kami harapkan dengan membangun ketarunaan dan kesamaptaan ini? Pertama, kalau siswa sudah terbentuk karakter kedisiplinannya sedari awal, maka diharapkan ketika dia berada pada dunia industri, karakter kedisiplinannya ini terbawa sampai ke tingkat industri. Jadi mereka sigap, siap, dan disiplin dalam menjalankan aturan-aturan terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia usaha dan dunia industri. Maka untuk itu penting sekali bagi kami, kita khususnya sama-sama membangun prinsip-prinsip ketarunaan dan prinsip-prinsip kesamaptaan ini, karena kita punya satu visi, menciptakan budaya kerja yang baik di SMK Negeri 2 Karangbaru. Kalau kita kaitkan pengembangan kerohanian yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita atau calon lulusan SMK, yaitu membentuk karakter yang sifatnya kerohanian. SMK Negeri 2 Karangbaru bersama stakeholder yang ada membentuk kepanitiaan, kita mengarahkan pengembangan kerohanian, yaitu bahwa kita mengangkat budaya-budaya dasar yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni budaya Aceh, di mana budaya tersebut tidak jauh atau sangat erat kaitannya dengan budaya Islam. Misal kebiasaan masyarakat menuju hari-hari besar,
kebiasaan masyarakat di sekitar pada saat ada kegiatan-kegiatan kerohanian yang sifatnya hubungan sosial, di mana kegiatan kerohanian ini dapat kita bentuk, di mana siswa nanti memiliki sifat dasar yang memang memiliki akhlak mulia. Arti akhlak mulia di sini adalah anak tersebut dia mampu beradaptasi nantinya dengan akhlak-akhlak yang memang kategorinya itu, karakternya itu bisa dianggap orang sangat sopan atau jiwa sosialnya itu bagus, ya. Jadi kegiatan kami di kepanitiaan ini menggabungkan dari 5 SMK yang ada. Kami juga melibatkan Dinas Syariat Islam untuk pembentukan kerohanian, di mana Dinas Syariat Islam akan berperan untuk memberikan informasi bahwa budaya yang kita miliki, terutama di Aceh Tamiang saat ini itu, yang perlahan sudah memudar. Jadi implementasi untuk memunculkan sikap-sikap tersebut, kita mengarahkan, kita mencoba kembali mengisi, kembali menghadirkan rasa kepedulian bersama. Dalam artian perawatan tempat-tempat umum, dalam artian perawatan lingkungan di sekitar, kita implementasikan dengan membersihkan area perkuburan atau makam, membersihkan area-area masjid, dan membersihkan lingkungan di mana keberadaan atau tempat mereka belajar atau mereka melaksanakan aktivitas. Harapan kita dengan kita membentuk karakter kerohanian di sekolah ini, pada saat dia bekerja, tindakan dia tidak akan mendiskriminasi tentang teman-teman kerja yang berbeda agama, teman-teman kerja yang berbeda suku. Artinya dia harus mampu beradaptasi dalam hal segala bidang dalam bentuk hubungan sosial di tempat kerja. Manakala karakter ini terbentuk, perekrutan daripada alumni-alumni kami bisa sedikit dimudahkan, sedikit menjadi perhatian, karena kami sudah berusaha menciptakan sebuah karakter, sebuah sifat, sebuah lulusan yang berakhlak mulia. Pengembangan karakter kerohanian diantaranya karakter toleransi, karakter jujur, karakter ikhlas, ya. Di antaranya 3 karakter itu akan sangat terbentuk, nantinya akan dipergunakan sebagai bekal bagi siswa dan siswi kita. Manakala ini sudah tertanam pada dirinya, akan menjadi pembiasaan bagi anak didik kita, akan menjadi karakter murni yang dimiliki siswa dan siswi kita.